Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Nur Fitriani dari kelas 10 MIPA 1, absen 31. Di sini, saya akan menceritakan tentang Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo adalah salah satu kerajaan Islam yang berada di Sulawesi Selatan. Pada awal abad ke-17, Kerajaan Goa dan Talo masuk kerajaan Islam karena dakwah dari Datuk Kiri Bandam dan Datuk Sulaiman dari Minangkabau. Setelah masuk Islam, Raja Goa yang bernama Daeng Manrapia bergelar Sultan Alauddin. Sedangkan Raja Talo yang bernama Kraeng Mantoya bergelar Sultan Abdullah. Kerajaan Goa dan Talo berpusat di Sombapu. Karena letaknya yang strategis, Sombapu menjadi jalur pelayaran antara Malaka, Jawa, serta Maluku. Kerajaan Goa dan Talo awalnya dipimpin oleh Sultan Alauddin. Sultan Alauddin memimpin dari tahun 1591 sampai 1639. Sultan Alauddin dikenal sebagai orang yang gemar menyebarkan dakwah agama Islam serta menentang apapun yang dikatakan oleh Belanda. Setelah Sultan Alauddin wafat, digantikan oleh putranya sendiri, yaitu Sultan Muhammad Said. Dia memimpin dari 1639 sampai 1653. Pada saat dia memimpin, terjadilah perang antara Maluku dengan Belanda. Maka segeralah Sultan Muhammad Said mengirim pasukan untuk membantu Maluku menentang Belanda. Setelah wafatnya Sultan Muhammad Said, segeralah anaknya yang bernama Sultan Hasanuddin naik tahta. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Goa dan Talo mengalami puncak kejayaan. Sultan Hasanuddin dikenal dengan gelar Ayam Jantan dari Timur. Dia selalu menentang apapun yang dikatakan oleh Belanda. Dalam rangka menguasai Makassar, Belanda melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba. Dalam kesempatan yang baik, datanglah Raja Sopeng Bone yang bernama Arupalaka yang juga sedang memberontak kepada Sultan Hasanuddin. Kesempatan inilah yang dijadikan Belanda untuk bekerja sama dengan Arupalaka untuk menaklukkan Sultan Hasanuddin. Pada akhirnya, Sultan Hasanuddin kalah dan harus menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Isi dari Perjanjian Bongaya ada 4, yaitu Arupalaka diakui sebagai Raja Bone, VOC mendapatkan hak monopoli di Makassar, Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar, dan Makassar harus melepaskan daerah jajahannya. Pengganti Sultan Hasanuddin adalah putranya yang bernama Mapa Somba. Mapa Somba masih meneruskan perjuangan Sultan Hasanuddin untuk menantang Belanda. Pada akhirnya, Mapa Somba dapat ditaklukkan dan Makassar jatuh kepada Belanda. Kerajaan Makassar dikenal dengan kerajaan maritim yang bertumpu pada sektor perdagangan. Hal ini didukung oleh 3 faktor. Yang pertama, jatuhnya Malaka pada Portugis. Yang kedua, letaknya yang strategis. Yang ketiga adalah memiliki pelabuhan yang baik. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Walaupun begitu, masyarakat Makassar tetap menganut norma dan adat istiadat setempat. Tak hanya itu, masyarakat Makassar juga mengenal dengan adanya sistem kasta. Ada 3 kasta. Yang pertama, kasta paling atas atau yang dihuni oleh para bangsawan. Yang kedua adalah lapisan menengah yang disebut dengan Tomaredita. Yang ketiga adalah kasta bawah atau yang dihuni oleh hamba sahaya atau dikenal dengan nama Atta. Di bidang budaya,
Masyarakat Makassar memiliki kebudayaan yang dibuat oleh mereka sendiri, yaitu perahu pinisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.